Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pemerintah melakukan agenda groundbreaking hunian terjangkau Manggarai, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Hunian berupa rumah susun yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Hunian ini dibangun di atas lahan milik PT KAI bekerja sama dengan Menteri Perumahan dan Wilayah Pemukiman. Tidak hanya itu, kegiatan groundbreaking turut dihadiri oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo, Menteri Perhubungan, BTN, BPS, Bapisus, Bapenas, Kemenko Infra, Kementerian ATR BPN hingga Badan Komunikasi Pemerintah. Hunian terdiri atas 2 blok, Blok G dengan jumlah 3 tower dan Blok F dengan total 5 tower. Seluruh unit yang akan dibangun akan ada sebanyak 2.508 unit dengan 4 tipe yang berbeda. Hunian terjangkau Manggarai ini dibangun sesuai dengan ketentuan hunian MBR. Diperuntukkan untuk masyarakat apabila mengacu pada data BPS, yaitu masyarakat Jabodetabek yang berpenghasilan di bawah 8,5 juta untuk lajang dan di bawah 10 juta bagi yang sudah menikah. Skema pembayaran mengikuti prosedur hunian MBR seperti suku bunga rendah dan flat, DP ringan, dan tenor panjang hingga 40 tahun. Pemerintah menegaskan hunian ini hanya berlaku bagi warga yang belum pernah memiliki rumah atau hanya untuk rumah pertama. Pemirsa, pemerintah resmi memulai pembangunan rusun subsidi di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Proyek ini digadang sebagai rusun subsidi pertama di era pemerintahan Prabowo Subianto yang menerapkan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Artinya, hunian ini dibangun menempel langsung dengan stasiun kereta. Kita akan lihat dan juga ulas terkait dengan rusun subsidi Manggarai ini di slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, inilah tangkapan layar dari aplikasi peta di area sekitar Stasiun Manggarai, tempat dibangunnya rusun subsidi Manggarai. Kita akan sama-sama mengecek seberapa dekat sih jarak antara rusun dengan Stasiun Manggarai. Jadi lokasi pembangunan rusun ini terbagi dalam 2 blok, yaitu Blok F dan juga Blok G, yang posisinya mengapit Stasiun Manggarai dari area depan dan juga di area belakang. Nah, kalau misalnya Blok G ini berada tepat di depan KIT Harapan Umat. Sementara untuk Blok F ini lebih luas, yaitu ada sekitar 15.014 meter persegi di sisi lainnya. Kalau kita lihat di peta juga pemirsa, sebenarnya di dekat Stasiun Manggarai sudah ada rusun yang sempat dibangun, yaitu Rusun Pasar Rumput. Tapi jaraknya apabila ditempuh dengan berjalan kaki masih cukup panjang, yaitu 1,2 km atau makan waktu sekitar 17 menit. Nah, kalau misal kita lihat rusun subsidi Manggarai yang dibangun ini areanya jauh lebih dekat dan bahkan ada di area depan dan juga area belakang dari Stasiun Manggarai. Jadi dengan posisi yang menempel langsung dengan stasiun, warga penghuni rusun nantinya tinggal berjalan kaki untuk mengakses kereta komuter lain maupun layanan transportasi lain yang terhubung di Stasiun Manggarai. Kedekatan dengan Stasiun Manggarai yang menjadi simpul dari transit ini menjadi nilai tambah utama dalam konsep TOD. Selengkapnya terkait fakta-faktanya kita bahas di slide selanjutnya. Nah pemirsa, rusun ini khusus diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Untuk wilayah Jabodetabek, batas penghasilan MBR ditetapkan maksimal 12 juta rupiah per bulan bagi yang belum menikah dan 14 juta rupiah per bulan bagi yang sudah menikah. Ini termasuk untuk peserta tapera. Kriteria ini tidak seragam ya pemirsa di seluruh Indonesia, melainkan memang disesuaikan per zona berdasarkan kajian dari Badan Pusat Statistik, mengingat kemampuan ekonomi masyarakat di setiap daerah ini berbeda-beda. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pembiayaan, calon pembeli hanya perlu menyiapkan uang muka atau DP sebesar 1% dengan tenor kredit sepanjang 40 tahun. Tenor sepanjang 40 tahun ini tergolong baru di pasar perumahan subsidi Indonesia dan Rusun Manggarai menjadi salah satu proyek pertama yang menguji cobakan skema tersebut. Untuk harga jualnya, pemerintah mematok batas maksimal sebesar 14,5 juta rupiah per meter persegi. Ini mengacu pada harga tertinggi yang berlaku di wilayah Jakarta Selatan. Artinya kalau untuk
untuk harga aktual unit bisa saja lebih rendah, tergantung pada penetapan pengembang sesuai dengan aturan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Nah, kalau misalnya kita bicara soal cicilannya pemirsa, Bank Tabungan Negara selaku mitra pembiayaan menawarkan skema bunga flat 6% hingga lunas. Dengan harga unit kisaran 500 hingga 600 juta rupiah, cicilan bulanan ini diperkirakan sedikit di atas 1 juta rupiah. Angka ini memang lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan rumah tapak subsidi yang bunganya 5%. Sebab struktur biaya hunian vertikal ini berbeda dengan rumah tapak, tapi tetap bisa dijangkau untuk kelas menengah bawah di perkotaan. Dan kemudian pemirsa juga ada skema yang disiapkan sebagai langkah mitigasi risiko untuk gagal bayar dalam jangka panjang karena kan tenornya panjang sekali sampai 40 tahun. Skema mitigasinya adalah BTN ini memberlakukan tenor 40 tahun hanya untuk konsumen usia produktif yang dilengkapi dengan asuransi jiwa yang direncanakan berlaku selama 20 tahun pertama agar premi tidak memberatkan nasabah. Akad kredit juga baru akan dilakukan setelah progres konstruksi mencapai persentase tertentu sehingga konsumen mendapatkan jaminan unit benar-benar terbangun sebelum kewajiban cicilan berjalan. Nah, bagi yang berminat pendaftaran ini bisa dilakukan melalui aplikasi Bank Digital BTN yang rencananya akan dibuka di akhir bulan ini. Apa saja kemudahan-kemudahannya kita akan lihat di slide selanjutnya. Pemirsa, selain skema KPR, pemerintah ini juga menyiapkan sejumlah insentif untuk meringankan beban pembeli sejak proses awal pembelian. Di antaranya, kita lihat yang pertama pemirsa, yaitu ada subsidi biaya proses sebesar 4 juta rupiah. Kemudian juga ada pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung, serta pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang selama ini kerap menjadi beban tambahan di luar harga unit. Tidak hanya itu, pajak pertambahan nilai atau PPN juga ditanggung oleh pemerintah. Sehingga harga yang dibayarkan konsumen murni harga pokok hunian tanpa komponen pajak tambahan. Kalau misalnya kita melihat dari segi pembiayaan, skema yang digunakan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dan juga disalurkan melalui BTN. Ini menjadi sebuah skema subsidi bunga yang selama ini menjadi tulang punggung program rumah bersubsidi di Indonesia. Di sisi lain, BTN juga berperan pemirsa sebagai mitra pembangunan dengan memberikan kredit konstruksi kepada pengembang yaitu KAI Property Management. Skema bunga kredit konstruksi ini masih dalam proses negosiasi, tapi dipastikan berada di kisaran 1 digit, jauh lebih ringan dibandingkan rata-rata bunga kredit konstruksi komersil beberapa tahun terakhir. Intinya pemirsa, kombinasi dari seluruh insentif ini mulai dari pembebasan pajak subsidi hingga bunga dirancang agar memang harga jual rusun tetap berada di bawah kemampuan bayar kelompok MBR tanpa mengurangi kualitas bangunan dan fasilitas di dalamnya. Kita akan langsung lihat apa saja towernya dan unitnya seperti apa di Rusun Subsidi Manggarai ini. Nah, pemirsa, kalau misalnya secara keseluruhan proyek Rusun Manggarai ini akan membangun 8 tower. Totalnya ada di kisaran 2.200 hingga 3.784 unit. Nah, untuk setiap towernya ini nanti direncanakan setinggi 24 lantai. Menjadikan kawasan ini salah satu klaster rusun subsidi vertikal terbesar yang pernah dibangun di Jakarta. Untuk Blok G pemirsa ini sudah dilakukan groundbreaking terdiri atas 3 tower yaitu Tower A sebanyak 418 unit, Tower B sebanyak 506 unit dan Tower C dengan 308 unit. Jadi total untuk Blok G ini mencapai 1.232 unit di mana pengerjaan Blok G ditargetkan rampung dalam 18 bulan atau 1,5 tahun sejak groundbreaking dilakukan. Sementara kalau misalnya di Blok F pemirsa yang menyusul groundbreaking nanti di bulan September 2026 akan memiliki 5 tower dengan rincian Tower 1 dan Tower 2 masing-masing ada 572 unit. Kemudian Tower 3 dan Tower 5 masing-masing 528 unit. Sementara Tower 4 akan ada sebanyak 308 unit. Jadi kalau totalnya di Blok F ini mencapai 2.508 unit atau lebih dari 2 kali lipat jumlah unit di Blok G. Nah, pembangunan dilakukan secara bertahap agar memang bisa menjaga kualitas konstruksi meski dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Seluruh unit yang dibangun berstatus rusun milik Rusunami dan bukan rusun sewa. Jadi hak kepemilikannya berpindah penuh ke tangan konsumen setelah kreditnya lunas. Dan ketentuan ini juga menegaskan kalau misalnya setiap pembeli hanya memiliki 1 unit saja. Sebuah aturan yang memang dibuat agar memang subsidi ini tepat sasaran. Di belakang saya pemirsa, ini kita langsung lihat tipe
tipe huniannya. Tersedia 3 pilihan tipe hunian, ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial calon pembeli. Kita lihat ya, ada tipe 28, tipe 36, dan juga tipe 45. Nah, tipe-tipe ini diberikan nama sesuai dengan luas huniannya. Jadi kalau misalnya tipe 28 ini berbentuk studio dengan 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur. Jadi cocok bagi pekerja lajang atau pasangan muda yang baru memulai rumah tangga. Dengan harga maksimal 14,5 juta rupiah per meter persegi, tipe ini diperkirakan akan menyentuh angka 392 juta rupiah. Kita ke tipe 36. Kalau di tipe 36 ini ada denahnya pemirsa, kita melihat menawarkan ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang tamu, dapur, dan juga meja makan. Ini menjadikan tipe 36 menjadi tipe yang sesuai bagi keluarga kecil dengan 1 atau 2 anak. Perkiraan harga maksimal untuk tipe ini mencapai 504 juta rupiah. Sementara tipe 45 juga punya 2 kamar tidur, tapi luasnya ini lebih besar, ada 45 meter persegi. Dengan luas ruang lebih lapang memberikan ruang gerak tambahan bagi keluarga yang membutuhkan area lebih besar. Untuk perkiraan harga maksimal tipe ini berada di kisaran 630 juta rupiah. Adapun seluruh angka ini merupakan batas atas yang ditetapkan pemerintah. Jadi untuk harga jual aktual di lapangan berpotensi lebih rendah tergantung perhitungan akhir dari pengembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Jadi rusun subsidi Manggarai ini bukanlah rusun satu-satunya yang memang disiapkan oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan gubernur nomor 111 tahun 2024, setidaknya ada 11 lokasi rusun lainnya yang tersebar di wilayah Jakarta dan masuk dalam daftar pengembangan hunian terjangkau. Kalau misalnya di Jakarta Utara, ini ada rusun Muara Angke di Penjaringan, kemudian juga ada Marunda klaster A, B, dan C di Cilincing, Rorotan di Cilincing, kemudian juga ada Tongkol tahap 3 di Pademangan, serta Semper Cakung Drain di Sempar. Nah kemudian kalau misalnya kita melihat di Jakarta Timur ya, di Jakarta Timur ini ada Rusun Komarudin di Cakung dan Cakung kilometer 2. Sementara kalau misalnya di Jakarta Barat ada Rusun Bojong Indah di Cengkareng dan juga Dan Mogot kilometer 18. Dengan sebaran lokasi yang cukup luas ini pemirsa, ada 11 rusun, terlihat bahwa pembangunan rusun subsidi tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan juga menyasar kantong-kantong padat penduduk di 4 wilayah Jakarta sekaligus. Pola ini menunjukkan kalau misalnya arah kebijakan perumahan yang lebih merata sekaligus juga bisa membuka ruang bagi penerapan konsep TOD di lokasi-lokasi lain yang berdekatan dengan simpul transportasi publik. Pemirsa, rusun subsidi Manggarai memperlihatkan pergeseran arah kebijakan perumahan rakyat di Indonesia. Dari yang sebelumnya bertumpu pada rumah tapak di pinggiran kota, kini menuju ke hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi massal. Keberhasilan dari proyek ini baik dari sisi ketepatan waktu pembangunan, keberlanjutan skema pembiayaan jangka panjang maupun ketepatan sasaran penerima manfaat akan menjadi tolak ukur bagi pengembangan rusun serupa di kota-kota lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.